Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter dan AC Milan berlomba dengan waktu untuk rencana pengganti San Siro. Inter dan AC Milan tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan rencana pembangunan stadion baru yang akan menggantikan San Siro. Menurut laporan Tuttosport, pemerintah kota Milan meminta kedua klub untuk menyerahkan rencana final mereka, paling lambat akhir Februari ini. Saat ini, baik Inter maupun Milan sedang berupaya keras untuk merealisasikan proyek ini, meskipun mereka tidak dapat menghancurkan San Siro dan membangun stadion baru di lokasi yang sama. Mereka masih memiliki opsi untuk mendirikan stadion baru di dekatnya sebagai pengganti. Dibandingkan dengan rencana sebelumnya untuk membangun stadion secara terpisah di luar kota Milan, kedua klub kini lebih memprioritaskan proyek bersama yang tetap berada dalam wilayah kota. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan sebelum proyek ini dapat terrealisasi sepenuhnya. Presiden Como, Mirwan Suwarso tegaskan Como tidak akan jual Nico Paz dalam waktu dekat. Presiden Como, Mirwan Suwarso, menegaskan bahwa klub tidak memiliki niat untuk menjual bintang mereka, Nico Paz, dalam waktu dekat. Hal ini disampaikannya di tengah laporan yang mengaitkan sang pemain dengan minat dari Inter, serta klausul pembelian kembali yang dimiliki Real Madrid. Dalam wawancara dengan Calcio e Finanza yang diterbitkan pada Minggu, Suwarso membahas berbagai topik, termasuk perkembangan Como serta keterlibatan sosok terkenal seperti Thierry Henry dan Rafael Varane dalam proyek klub. Suwarso menegaskan bahwa Como ingin mempertahankan Paz selama mungkin. Saat ditanya mengenai masa depan sang pemain, ia menjawab, "Kami tidak memiliki niat untuk menjual pemain manapun, setidaknya tidak dalam waktu dekat, mungkin dalam 3 atau 4 tahun ke depan, karena akan naif jika mengatakan bahwa penjualan pemain bukan bagian dari bisnis sepak bola." Inter masih tetap pertimbangkan Jonathan David dan Jonathan Tah untuk bursa transfer musim panas. Inter dikabarkan tengah mengkaji kemungkinan merekrut 2 pemain bebas transfer pada musim panas mendatang, yakni Jonathan David dari Lille dan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kedua pemain memiliki permintaan gaji yang tinggi, namun tetap masuk dalam daftar opsi Inter sebagai potensi rekrutan. Jonathan David, penyerang asal Kanada, telah menjadi andalan Lille dalam beberapa musim terakhir dan dikenal sebagai striker tajam di Liga Prancis. Sementara itu, Jonathan Tah, bek tengah asal Jerman, merupakan pemain kunci bagi Bayer Leverkusen yang saat ini tampil impresif di Bundesliga. Inter sedang mencari cara untuk memperkuat skuad mereka tanpa harus mengeluarkan biaya transfer besar. Namun, tantangan utama adalah memenuhi tuntutan gaji yang diajukan kedua pemain tersebut. Manajemen klub masih terus memantau perkembangan dan akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi finansial, serta strategi jangka panjang tim. Tiga perusahaan milik mantan pemilik Inter, Zhang Jindong, dinyatakan bangkrut di Tiongkok. Tiga perusahaan milik Zhang Jindong, mantan pemilik klub sepak bola Inter, telah dinyatakan bangkrut di Tiongkok. Ketiga perusahaan tersebut, yakni Suning Appliance Group, Suning Holdings Group, dan Suning Real Estate Group, resmi mendapatkan persetujuan untuk restrukturisasi utang dari Pengadilan Pusat Nanjing pada tanggal 26 Januari tahun 2025. Informasi ini diumumkan oleh National Enterprise Bankruptcy Reorganization Case Information Network pada tanggal 7 Februari tahun 2025. Dalam beberapa pekan ke depan, pertemuan dengan para kreditur akan segera berlangsung untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Zhang Jindong mengendalikan sebagian kecil saham di Suning.com melalui Suning Appliance Group, 1,4%, dan Suning Holdings Group, 2,75%, sementara dirinya secara langsung memegang 17,7% saham Suning.com. Piotr Zielinski tegaskan target di Inter, "Saya di sini untuk menang trofi." Gelandang Inter,
Piotr Zielinski, menegaskan bahwa ambisinya bersama klub adalah untuk meraih trofi. Zielinski bergabung dengan Inter dari Napoli pada musim panas lalu dengan status bebas transfer, setelah kontraknya bersama Partenopei berakhir. Kedatangannya dianggap sebagai tambahan berharga bagi lini tengah Nerazzurri, mengingat rekam jejaknya yang impresif di Serie A. Selama 8 tahun bermain untuk Napoli, Zielinski menjadi pemain kunci dan turut berperan dalam kesuksesan klub saat memenangkan gelar Serie A 2022, gelar pertama mereka dalam lebih dari 3 dekade. Sebelumnya, ia juga pernah memperkuat Udinese dan Empoli di Italia. Beberapa klub Bundesliga pantau Aleksandar Stankovic untuk transfer musim panas. Beberapa klub Bundesliga dilaporkan tengah memantau gelandang muda Inter Milan yang saat ini dipinjamkan, Aleksandar Stankovic, sebagai target potensial untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari jurnalis sepak bola Matteo Moretto, klub-klub Jerman tertarik untuk mendatangkan pemain asal Serbia tersebut setelah menunjukkan performa impresif selama masa peminjamannya. Meski belum ada kepastian mengenai klub mana saja yang tertarik, spekulasi mengenai masa depan Stankovic semakin menguat menjelang dibukanya jendela transfer. Stankovic, yang merupakan putra dari mantan gelandang legendaris Inter, Dejan Stankovic, telah berkembang menjadi salah satu talenta muda yang menjanjikan. Dengan usianya yang masih muda, ia dianggap memiliki potensi besar untuk bersinar di kompetisi Eropa. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi Inter, yang harus memutuskan apakah akan mempertahankan sang pemain atau melepasnya secara permanen ke Bundesliga. Keputusan akhir kemungkinan besar akan diambil setelah musim ini berakhir, dengan mempertimbangkan tawaran yang masuk dan rencana klub ke depan. Inter versus Fiorentina, si ular menang 2-1. Inter Milan meraih kemenangan 2-1 atas Fiorentina di kandang. Kemenangan ini membuat si ular kini hanya berjarak 1 poin dari Napoli di puncak klasemen. Inter Milan menjamu Fiorentina di Giuseppe Meazza pada laga Serie A. Tuan rumah bisa unggul ketika laga berjalan 28 menit. Gol Inter lahir dari bunuh diri Martin Pongracic. Fiorentina bisa menyetarakan angka sebelum jeda usai Rolando Mandragora mencetak gol lewat titik putih di menit ke-44. Skor 1-1 menutup babak pertama. Selepas jeda, Inter mengembalikan keunggulan melalui gol Marko Arnautovic di menit ke-52. Inter bisa mempertahankan keunggulan 2-1 hingga laga tuntas. Kemenangan ini membuat Inter merapatkan jarak dengan Napoli di puncak klasemen. Pasukan Simone Inzaghi saat ini mengumpulkan 54 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Napoli. Sementara, Fiorentina tertahan di urutan ke-6 dengan 42 poin.